Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun, Kumaha Damang. Alhamdulillah kali ini Teteh memulai food preparation lagi dan udah pastinya Teteh kasih resepnya juga. Nah, olahan protein minggu ini agak berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, jadi lebih bervariatif juga. Kali ini Teteh juga bakal share resep ayam bakar pedas manis dan juga sate pedas manis, juga beberapa olahan lainnya. Ini juga bisa jadi inspirasi buat bunda-bunda semua yang bingung mau masak apa hari ini. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Jadi pagi ini tuh Teteh baru aja belanja dan kebetulan ini pertama kalinya Teteh belanja sendiri ke pasar. Jadi Teteh belanja subuh-subuh dan anak Teteh sama suami Teteh di rumah. Karena Teteh pengen coba nih ke pasar sendiri gimana rasanya. Karena kan biasanya kalau belanja itu selalu ditemenin Pak suami ya Bun. Tapi ternyata belanja sendiri itu seru juga ya Bun, karena bisa lebih leluasa aja untuk milih-milihnya dan gak ngerasa riweuh kalau misalnya bawa anak kecil. Nah ini yang pertama, Teteh tadi ada beli ayam. Nah ini tuh ayamnya Teteh beli ayam filet paha, ayam filet dada, dan juga ayam potong biasa. Ini seperti biasa bakal Teteh jadiin beberapa olahan, tapi sebelumnya ini mau Teteh cuci satu persatu dulu ya Bun. Sebelum lanjut ke videonya, Teteh mau nanya dulu nih kabar bunda-bunda semua. Apa kabar nih bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga urusan bunda-bunda semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan juga kebarokahan. Serta rezeki bunda-bunda semua selalu diberikan keberlimpahan yang banyak dan barokah. Amin. Nah ini tuh sebelum Teteh buat preparation, ada iklan dulu nih Bun sebentar. Teteh mau bikin dulu kolak, karena ini tuh udah requestnya Pak suami dari hari-hari yang lalu, tapi baru bisa keeksekusi hari ini karena kita baru belanja ya Bun. Nah, kolak ini tuh salah satu kesukaannya Pak suami dan favoritnya Pak suami. Tapi tahu nggak Bun, di sini tuh Teteh salah banget beli ubinya. Masya Allah nggak fokus banget ya, ini malah beli ubi ungu. Sedangkan biasanya Teteh pakai ubi yang oranye. Nggak tahu nih nanti warna si airnya bakal kayak gimana. Semoga masih aman-aman aja ya, karena Teteh belum pernah nih nyoba bikin kolak ubi ungu. Karena tadi Teteh udah rebus airnya, lanjut aja nih Teteh masukin ubinya. Untuk pisangnya kita masukin belakangan karena bakal lebih mudah lembek. Selanjutnya ini Teteh mau mulai food preparation ayamnya. Yang pertama seperti biasa ini Teteh selalu misahin untuk bikin ayam fried chicken. Karena ini tuh termasuk menu andalan yang hampir tiap minggu selalu ada. Karena kesukaan Pak suami, kesukaan Teteh, dan juga kesukaan anak Teteh juga bikinnya gampang banget. Jadi menu ini tuh pasti selalu ada di setiap minggunya. Untuk setiap olahan yang ada di video ini, resepnya bakal Teteh simpen di video. Jadi buat bunda-bunda semua yang pengen ngikutin resepnya, boleh di screenshot aja. Jadi nanti tinggal diikutin. Nah, selanjutnya ini Teteh mau bikin ayam bakar pedas manis nih Bun. Di sini Teteh pakai bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri. Nah, ini Teteh halusin dulu ya. Tadi Teteh udah tambahin air biar lebih mudah untuk ngeblendernya. Terus ini tinggal kita blender aja sampai halus. Selanjutnya setelah bumbunya halus, lanjut mau kita tumis nih Bun. Nah ini ditumisnya ditambahin dulu minyak sedikit. Habis itu kita masukin blenderan yang tadi, bumbu halus yang tadi udah kita blender, dan kita tambahin air sedikit. Lalu ini Teteh tambahin ketumbar, Teteh juga tambahin masako, juga Teteh tambahin ladaku atau merica bubuk ya. Setelah itu di sini Teteh aduk-aduk dan juga Teteh tambahin gula merah dan juga Teteh tambahin kecap manis. Pokoknya untuk semua resepnya bunda-bunda semua bisa screenshot aja di video ini. Nah setelah itu lanjut kita aduk-aduk lagi. Setelah semuanya merata baru Teteh masukin si ayamnya. Nah untuk si bumbu ini tuh nanti bisa dijadiin untuk dua olahan ya. Di sini Teteh yang pertama untuk ayam bakar pedas manis dan yang kedua untuk sate pedas manis. Jadi nanti juga ini sebagian bumbunya bakal Teteh jadiin untuk ayam pedas manis, tapi ini bumbunya harus kita harus kita tumis dulu sampai si airnya itu surut ya. Oh iya, ini dia update olahan kolak ubi ungu yang tadi Teteh bikin gara-gara salah ubinya. Ternyata ini ngaruh juga ya Bun ke airnya. Jadi ada warna ungu-ungunya sedikit. Ini tuh tadi udah Teteh tambahin gula, tinggal Teteh masukin aja santan.
Untuk rasanya sendiri sebenarnya nggak beda jauh, cuman tetap ya bun lebih enak pakai ubi warna oranye. Lanjut aja, sambil nunggu ayam yang tadi surut, teteh juga sambil nyiapin untuk satenya nih bun. Untuk satenya di sini teteh pakai bagian dada ayam, karena tadi teteh lumayan beli banyak bagian dada ayamnya. Ini tinggal kita potong dadu aja. Di sini teteh potongnya lumayan besar-besar, karena biar nanti nusuknya itu nggak lama ya. Kalau misalnya buat jualan mungkin boleh dikecil-kecilin, tapi karena di sini teteh untuk konsumsi sendiri, di sini jadi teteh besar-besar aja motongnya. Setelah tadi ayamnya teteh potong-potong, alhamdulillah ini ayamnya juga udah mulai surut. Dan untuk ayamnya ini mau teteh sisihin dulu ke wadah. Jadi ini nanti ketika teteh mau makan tinggal teteh panggang aja, dan rasanya itu enak banget bun, serius. Selanjutnya untuk si bumbunya sisa ini baru kita masukin ke sate yang tadi. Nah ini tuh harus didiamin dulu sekitar 1 harian, baru bisa kita olah. Karena kenapa? Jadi biar si bumbunya itu meresap dulu ke ayamnya. Nah ini tinggal kita aduk-aduk aja, nggak perlu kita bumbuin apa-apa lagi. Jadi cukup pakai bumbu yang tadi kita bikin. Jadi untuk satu bumbu tadi itu bisa untuk 2 olahan ya. Ini tinggal kita tusukin aja satu persatu sampai semua ayamnya ini habis. Teteh nggak tahu ini namainnya apa, karena ini bumbunya bumbu ala kadar teteh sendiri aja, tapi rasanya insya Allah enak. Apalagi kalau bunda-bunda semua suka sama sate yang pedas, manis juga berempah. Nah ini cocok banget buat dicoba. Selanjutnya ini teteh masukin ke wadah untuk nanti teteh simpan ke freezer. Untuk olahan selanjutnya di sini teteh mau bikin chicken katsu nih bun, karena teteh udah jarang bikin chicken katsu dan kebetulan masih ada tepung panir juga. Makanya nih teteh mikir untuk bikin chicken katsu aja, karena lumayan bisa untuk menu satset juga, tinggal goreng nantinya. Untuk chicken katsu sendiri di sini teteh pakai dada ayam yang teteh filet tipis-tipis kayak gini. Jadi teteh potongin tipis-tipis kayak gini, karena chicken katsu sendiri lebih cenderung tipis-tipis ya bun. Setelah ayamnya teteh filet kayak gini, lanjut mau teteh bumbuin. Untuk bumbunya di sini sederhana aja, pakai bubuk bawang putih, pakai merica, dan juga pakai sedikit masako. Di sini pakai masakonya sedikit aja, karena untuk chicken katsu sendiri nggak perlu terlalu asin, jadi cukup yang rasanya itu ringan aja. Nah selanjutnya teteh mau nyiapin untuk tepung balurannya nih. Nah di sini teteh nyiapin tepung panir, tepung serbaguna, dan juga telur 1 butir. Nah di sini telurnya teteh pakai 1 butir aja, dan ini tuh udah cukup. Terus teteh tambahin air sedikit dan juga pakai tepung serbaguna kurang lebih 2 sendok makan. Kenapa pakai tepung serbaguna? Biar si adonan tepungnya ini lebih lengket gitu ya bun. Kalau pakai telur aja itu kurang lengket biasanya. Selanjutnya ini mau teteh balurin aja ke tepung basah yang tadi udah teteh siapin. Setelah teteh balurin, lanjut teteh balurin ke tepung panir yang udah teteh siapin juga. Untuk pembalurannya sendiri di sini teteh cuman sekali celup aja, karena teteh nggak mau si tepungnya itu terlalu tebel ya. Cukup tipis-tipis aja, yang penting crispy gitu. Jadi kalau misalnya terlalu tebel, takutnya nanti malah kerasa tepungnya doang, ayamnya nggak kerasa. Makanya di sini teteh cukup 1 kali celup aja kayak gini. Chicken katsu sendiri menurut teteh ini tuh bener-bener menu yang bisa segala macem ya. Bisa kita pakein sambal geprek, bisa kita tambahin sambal teriyaki, atau buat sekedar topping mie, atau misalnya untuk sekedar cemilan itu bisa banget. Nah untuk penyimpanan si ayamnya ini teteh pakai skat kayak gini. Ini teteh pakai skat apa tuh namanya, kertas nasi, tapi kertas nasinya tuh bukan yang coklat ya, yang putih. Nah ini terus kita simpen 1 persatu. Kenapa teteh pakai skat kayak gini? Jadi biar nanti kalau dimasak tuh tinggal diambil 1 persatu aja. Oke, selanjutnya di sini teteh mau nyiapin untuk ayam teriyaki. Kalau ini udah biasa teteh bikin juga di minggu-minggu sebelumnya. Karena ayam ini tuh pak suami suka, teteh suka, anak teteh juga suka. Jadi termasuk yang wajib ya, tiap minggunya ada. Nah, ini lanjut aja mau teteh bumbuin. Di sini teteh pakai bawang putih. Bawang putihnya boleh dicincang ataupun dihalusin. Terus tinggal kita pakein saus teriyaki, pakai kecap manis sedikit, dan juga pakai ladaku 1 bungkus. Ini tinggal kita aduk-aduk aja, dan nanti ketika kita tumis, biasanya teteh suka tambahin bawang bombay untuk nambah cita rasanya.
Untuk sisa ayamnya ini teteh mau potong dadu-dadu aja karena tadi teteh ada beli mie ayam. Nah ini tuh buat nanti teteh bikin mie ayam. Untuk bumbunya nanti bakal teteh bikinnya dadakan aja karena biar lebih fresh. Alhamdulillah ini dia olahan proteinnya udah jadi semua. Ini tuh cukup sekitar seminggu sampai 10 hari karena kan sekali makan itu 2 kali. Jadi kadang bisa sampai seminggu, kadang bisa sampai 10 hari. Tergantung kita lagi rajin makan atau enggak nih. Nah selanjutnya ini tinggal teteh tatain aja ke kulkas. Sebenarnya kalau udah food preparation kayak gini kan kulkas penuh ya. Jadi kadang suka kebingungan untuk natain di freezernya kayak gimana, karena ini kan freezernya kecil. Jadi kalau udah food preparation gini harus pinter-pinter deh natain, puter-puter bolak-balik sampai nemu posisi yang tepat. Tapi sebenarnya teteh sendiri seneng banget kalau misalnya udah food preparation kayak gini, karena rasanya seneng aja gitu ya bun, ngelihat kulkas penuh dan juga amunisi-amunisi untuk ke depan itu aman. Jadi hati ibu rumah tangga itu rasanya tenang aja gitu ngelihatnya. Nah, karena bagian ayam dan protein-protein lainnya udah beres, ini lanjut mau bagian sayur mayurnya. Nah, di sini yang pertama teteh mau nyimpen dulu si tahunya nih. Untuk si tahunya biasanya suka teteh cuci dulu kayak gini, karena kan kadang ya kita nggak tahu amang-amang atau abang-abang yang jualannya tangannya bersih atau kotor. Nah, ini teteh suka cuci dulu satu persatu. Habis itu teteh masukin ke wadah kayak gini dan teteh isi air sampai penuh. Selanjutnya ini teteh mau nyimpen wortel. Nah ini karena wortelnya agak kepanjangan, jadi teteh potong dulu ujung-ujungnya sedikit biar masuk ke wadahnya. Karena kalau wortel gak dimasukin ke wadah kayak gini itu bakal cepet peot dan bakal cepet gak bisa kepake gitu ya bun. Sedangkan wortel sendiri kalau teteh simpan kayak gini itu bisa kuat sampai 2 minggu. Jadi penting banget ya bun untuk tahu tata cara menyimpan sayur mayur biar lebih awet di kulkas. Nah selanjutnya ini teteh mau nyimpan cabai rawit juga. Sebenarnya cabai rawitnya masih ada sisa yang minggu kemarin. Di sini tinggal teteh isi sedikit aja dari yang tadi teteh belanja. Habis itu di sini juga teteh mau nyimpen si kacang merah. Nah itu si kacang merahnya tiba-tiba pecah dari plastiknya, makanya ini harus cepet-cepet teteh simpen dulu ke wadah, karena kalau misalnya dinanti-nanti takutnya malah makin berhamburan ya bun. Nah ini dia nih bun, biasanya ini favoritnya para wanita ya, ini bahan-bahan untuk bikin seblak. Di kulkas juga teteh udah nyiapin tulang ayam untuk bikin seblak. Nah ini untuk topping-topping lainnya teteh masukin satu wadah aja, karena wadah-wadah teteh udah mulai menipis nih, udah pada keisi lagi. Selanjutnya teteh juga ada beli terigu, karena ini terigu udah habis. Terigu itu di keluarga teteh udah kayak nasi atau kayak beras gitu ya bun, karena setiap olahan kayaknya ada aja gitu yang pakai terigu. Makanya kalau nggak ada terigu tuh rasanya hampa banget ya. Nah selanjutnya ini tinggal teteh tatain aja sayuran-sayuran yang belum teteh masukin ke wadah. Walaupun sebenarnya di sini nggak semua sayurannya teteh masukin ke wadah, karena memang si wadahnya ini udah habis. Jadi teteh dedet-dedetin aja lah. Pokoknya yang penting sih sayurannya masuk dulu aja ke kulkas gitu ya. Soalnya kalau misalnya nggak di kulkas takutnya cepet layu. Nah ini alhamdulillah udah beres semuanya, tinggal teteh tatain ke kulkas bagian bawah. Masya Allah banget ya, rasanya seneng banget. Ini teteh ngerjain food preparation kurang lebih sekitar 6 jaman, karena memang kan ada iklan anak teteh harus makan, suami teteh harus sarapan, dan juga kadang tetehnya capek istirahat dulu. Makanya itu kalau misalnya untuk food preparation kayak gini harus bener-bener nyiapin tenaganya yang ekstra. Tapi alhamdulillahnya karena memang teteh seneng masak ya, jadi rasanya ini tuh kayak suatu hiburan aja untuk teteh. Kalau udah lama nggak food preparation tuh rasanya hampa aja gitu bun, karena teteh kan senang masak, teteh juga senang di dapur, makanya ngelakuin kayak gini ya walaupun capek tetap teteh lakuin karena udah termasuk hobi teteh.
Nah ini untuk sisa-sisa sayuran yang tadi belum bisa masuk di wadah, ini teteh masukin di bagian bawah aja. Jadi ya walaupun gak pakai wadah tapi masih area tertutup ya bun di bawah. Jadi mudah-mudahan tetap bisa awet. Selanjutnya ini teteh masukin bakso dan juga mie ayam yang tadi teteh beli. Teteh juga ada beli basreng untuk nyemil-nyemil. Nah ini juga lanjut aja teteh nyimpenin telur-telur yang tadi teteh udah beli. Di sini tuh selain teteh beli telur ayam, teteh juga biasa beli telur puyuh nih bun. Karena telur puyuh ini kesukaannya anak teteh, juga biasa dijadiin cemilan kalau misalnya anak teteh lagi pengen nyemil nih bun. Ya lumayan lah ya, jadi cemilannya cemilan sehat. Nah selanjutnya ini teteh juga ada beli kulit lumpia. Ini tuh rencananya nanti mau teteh bikin lumpia basah. Nanti juga bakal teteh share resepnya, cuman gak di video ini ya, karena di sini udah teteh kecapean banget. Masya Allah ini alhamdulillah udah beres semua muanya. Tinggal teteh tatain aja di bagian pantry yang tadi udah kita isi-isi juga ya. Tadi ada terigu, ada untuk seblak. Di sini juga ada teteh beli minyak dan juga teteh beli apa ini tuh cuanki ya. Karena kalau misalnya hujan-hujan biasanya teteh suka pengen mie pakai cuanki kayak gini, enak banget. Nah di sini juga ada bumbu sinti. Ini tuh biasanya suami teteh suka pengen cireng pakai bumbu sinti, dan tadi teteh juga ada beli keju. Itu untuk nanti bikin pisang keju. Alhamdulillah udah di penghujung video. Makasih banyak ya bunda-bunda semua udah nonton video ini sampai akhir. Semoga dapat manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.